Saya akan menjelaskan tentang kedudukan dua lingkaran dan membahas soal kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran ini ada yang namanya dua lingkaran berpotongan dan memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama, dimana di sini dua lingkaran berpotongan ini nilai pusat AB itu kurang dari R1. Kemudian kemungkinan kedua itu ada ini lingkaran, kemudian Bang, AB sama dengan R kuadrat. Nah, yang kedua, kemungkinan kedua adalah gambaran seperti ini. AB sama dengan R kuadrat. Dua buah lingkaran berpotongan yang kemungkinan ketiga adalah di mana titik pusat AB lebih dari R kedua. Syarat dua lingkaran berpotongan itu adalah R1 dikurang R2 kurang dari AB dikurang dari R1 tambah R2. Kemudian ada lagi yang namanya yang kedua ini juga ada yang namanya dua lingkaran bersinggungan. Nah, di mana di sini terdapat dua lingkaran yang bersinggungan, yang dimana kemungkinan pertama adalah bersinggungan di luar dan kemudian bersinggungan di dalam. Nah, dimana bersinggungan di luar ini memiliki syarat AB sama dengan R1 ditambah R2. Kemudian bersinggungan di dalam sama dengan AB sama dengan R1 dikurang R2. Kemudian dan ada juga nih dua lingkaran tidak berpotongan. Ini kemungkinannya ada dua, yang dimana pusatnya sama dan tidak sepusat. Nah, ini kan pusatnya sama, yang ini tidak sepusat. Nah, kalau yang tidak sepusat, dia memiliki syarat AB kurang dari R1 kurang R2. Kemudian nih teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, saya hapus dulu ya. Teman, ada soal nih dari buku Solatif. Nah, kemudian nih diketahui pusat lingkaran L1 sama dengan 2,6 dengan jari-jari 2 cm dan pusat lingkaran L2 sama dengan 10,0 dengan jari-jari 6 cm. Kedudukan dua lingkaran adalah, nah kita tulis dulu diketahui. Diketahui P1 sama dengan L1 2,6. Kemudian P1 ini mempunyai jari-jari R1 sama dengan 2 cm. Kemudian pusat kedua sama dengan L2 sama dengan 10,0. Jari-jari kedua sama dengan 6 cm. Nah, sudah kita ketahui nih, diketahui P1, R1, P2, R2. Nah, kemudian nih kita masukin ke dalam, kita bikin seperti ini. P1 2,6 sama dengan 2. Habis itu P2 sama dengan 10,0 sama dengan 6. Nah, kan ini sudah diketahui yang mana namanya titik pusat di titik pusatnya, kemudian jari-jarinya sudah ketemu. Jadi kita tinggal masukin aja ke dalam rumus untuk mencari jarak antara P1 dan P2. Ya nih, kita masukin ke P1 P2 nya. Rumusnya apa sih?
Sebelum kita masuk ke situ, kita harus bisa menentukan X1, X2, Y1, Y2. Dimana di sini 2 itu ulang deh. Baru yang menjadi X1-nya itu adalah 2. X1, 2 sama dengan X1. Y6 sama dengan Y1. Kemudian 10,0 sama dengan 10 sama dengan 10 itu X2. 0 itu Y2. Nah, teman-teman, sudah nih, udah kita masuk. Nah, baru kita masuki ke dalam rumus. Apa sih rumusnya? Nah, rumus P1, P2 itu sama dengan akar dari X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Nah, sudah masuk nih, tinggal kita masukin aja. Kita masukin aja. Di sini X1-nya adalah 2. X2-nya berapa? 10 kuadrat ditambah Y1-nya itu 6 dikurang Y2-nya itu 0 kuadrat. Nah, habis itu kita totalin aja nih, teman-teman. 2 dikurang min 10, 2 dikurang 10 itu min 8 kuadrat ditambah 6 kurang 0 sama dengan 6. 6 dikuadratkan berarti 36. Langsung aja ya, teman-teman. 36. Ulang deh. 6 dikurang 0 kan berarti 6. 6 kuadrat. Nah, dapat ya, kita hapus dulu ya, teman-teman. Tidak deh. Udah dapat nih, teman-teman. Ini berapa? Jadi kita tinggal akalin. Min 8 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10. Nah, kemudian nih, jari-jari pertama. Kemudian kita lanjut di sini ya, teman-teman. R1 ditambah R2 sama dengan R1 itu yang mana? R1 itu yang ini ya, teman-teman. R2 itu yang ini. R1 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, terus diapain lagi nih? Terus kalau kita mau mencari titik perpotongannya, itu kita harus membandingkan. Nah, gimana nih? P1, P2, R1 tambah R2. Dimana P1, P2-nya ini sini 10, R1 tambah R2 adalah 8. Maka P1, P2 ini lebih dari R1 tambah R2. Berarti lebih dari. Makanya di sini adalah 2 jika lebih dari R1 tambah R2. Makanya jadi ini tidak berpotongan. Jadi 2 lingkaran tidak berpotongan. Oke. Jadi kita simpulkan di sini P1, P2 ini lebih dari R1 tambah R2, berarti lingkaran tersebut tidak berpotongan. Karena AB lebih dari R1 tambah R2. Jadi jawabannya adalah tidak berpotongan. Ya, teman-teman.
Terus ada L1 X kuadrat tambah Y2 kuadrat dikurang 8X tambah 6Y tambah 0 sama dengan 0. Nah, kemudian kita umpamakan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, dimana nilai C-nya itu berapa teman-teman? Nilai C-nya itu sama dengan min 8. Nilai D-nya itu sama dengan 6. Nilai E-nya sama dengan 0. E-nya sama dengan 0. Terus kita masuk ke cari titik pusatnya. Titik pusat. Rumusnya apa teman-teman? Rumusnya itu min setengah C, min setengah D. Nah, kemudian kita masuk lagi nih ke dalam soalnya tadi. P1 itu sama dengan min setengah, C-nya tadi berapa? Min 8. Min 8, min setengah, D-nya tadi 6. D-nya 6. Terus min setengah dikali min 8 itu 4. Min setengah dikali 6 itu min 3. Ini titik pusat pertama. Kemudian untuk mencari jari-jari nih teman-teman, jari-jari atau R pertama itu memiliki rumus min setengah C ditambah kuadrat min setengah D kuadrat dikurang E. Nah, kemudian nih teman-teman, min setengah C ditambah min setengah D kuadrat. Nah, ini kan sudah kita temukan kan, ini kan rumus dari titik pusat. Jadi tinggal kita masukin saja nilai ini titik pusatnya, kan nggak perlu lagi capek-capek kerja 2 kali. Jadi 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat dikurang E-nya tadi berapa? 0. Nah, baru akar 16 ditambah 9 dikurang 0. Kemudian akar 25. Nah, kita lanjut ke sini ya teman-teman. Dikit deh. 25. Akar 25 berarti 5 ya teman-teman. Nah, berarti jari-jari pertama adalah 5. Kemudian kita masuk lagi ke contoh soal ke L2-nya. Ke L2 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian nih kita langsung ke titik pusat. Titik pusat P2 sama dengan min setengah, kan nilai C adalah 4, min setengah 2. Berarti P2 nya ini berarti min 2, min 1. Nah, kemudian setelah kita dapat titik pusat kedua, kita masuk lagi ke jari-jarinya teman-teman. Jari-jari kedua. Berarti tadi rumusnya langsung aja ya teman-teman. Min 2, min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurang E-nya min 4. E-nya dikurang 4. Oke deh.
R2 nya nih teman-teman. Langsung aja ya masuk, ambil titik pusat yang kedua aja. Berarti min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikurang E nya itu min 4. Nah kemudian akar min 2 kuadrat berarti 4 ditambah min 1 berarti 1 ditambah 4. Kemudian akar 5 akar 9, kemudian sama dengan 3. Kemudian nih kita udah ketahuin jari-jari kedua adalah 3. Berarti kita jumlahkan, kita cari dulu P1 P2. Kita cari dulu P1 P2 nya. Berarti kita harus apakan lagi nih? Kita harus titik pusat pertama adalah 4,-3 dan R1 nya sama dengan 5. Kemudian titik pusat kedua itu sama dengan min 2, min 1. Nah R2 nya itu sama dengan 3. Nah hapus dulu ya teman-teman, kita lanjut ke sini saja. Nah kita udah tahu nih yang kita pakai ini adalah X1, kemudian ini Y1, ini X2, ini Y2. P1 P2 sama dengan X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. X1 nya tadi berapa? X1 nya 4 dikurang X2 nya min 2 kuadrat ditambah Y1 nya min 3 dikurang Y2 nya min 1 kuadrat. Nah, lalu kita masuk lagi, 4 ditambah 2 berarti 6 kuadrat ditambah min 3 tambah 1 berarti 2 min 2 kuadrat. Kita hapus ya teman-teman. Akar 36 ditambah 4 berarti akar 40. Nah akar 40 ini bisa kita sederhanakan, berarti di sini jadinya 2 akar, cek deh jari ini kita ulang-ulang. Akar 40 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 10. Nah udah ketemu nih P1 P2 nya. Terus ini kita jumlahkan tadi R1 ditambah R2. R1 nya tadi adalah 3 ditambah 5 sama dengan, ulang deh, mengetahui jarak pertama dan jarak kedua, kita jumlahkan jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua. Tadi jari-jari pertama adalah 5, jari-jari kedua adalah 3 sama dengan 8. Kemudian R2 dikurang R1 sama dengan 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Nah sudah nih, baru P1 P2 nya sama dengan 2 akar 10. Nah ini sudah memenuhi syarat enggak ya? Berarti R2 dikurang R1 kurang dari P1 P2 kurang dari R1 tambah R2. Nah R2 kurang R1 itu min 2
kurang dari 2 akar 10 kurang dari 8. Berarti di sini adalah lingkaran berpotongan. Selesai teman-teman. Jadi ini dapatnya lingkaran berpotongan karena dia memiliki syarat R2 dikurang R1 kurang dari P1 P2 R1 dikurang dari R1 ditambah R2. Jadi memenuhi syarat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih.